Berdasarkan survei bahwa industri peer-to-peer lending menyalurkan dana sebesar Rp23,07 triliun kepada 17 juta entitas penerima pinjaman online per Maret tahun 2022. Dari data tersebut terungkap bahwa masih banyak orang Indonesia yang membutuhkan uang dan mencari jalan cepat melalui pinjaman online. Apakah kamu salah satu di antaranya yang meminjam uang melalui pinjol? Kebutuhan hidupmu meningkat namun pemasukanmu tidak mencukupi sehingga kamu membutuhkan dana cepat. Sebaiknya pinjaman online atau pinjol tidak terlintas di pikiranmu dan tidak menjadi opsi untuk mencairkan dana cepat yang kamu inginkan. Lalu gimana caranya biar gak terjerat pinjol ya? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 tips biar gak terjerat pinjaman online. Dunia teknologi memang sudah maju, saat ini ada istilah peer-to-peer lending atau industri teknologi finansial pendanaan bersama, atau bahasa mudahnya pinjaman online. Pinjaman online memang mempermudah kamu untuk mendapatkan dana cepat, tetapi justru kebanyakan orang malah menjadi buntung bukan untung. Apalagi berhutang melalui pinjaman online memiliki bunga yang lebih besar dibandingkan melalui perbankan, dan ini akan merugikanmu. Mendapatkan fresh money dari pinjol memang mudah, tapi kalau pada akhirnya merugikanmu, untuk apa? Berdasarkan survei bahwa alasan utama orang meminjam uang di pinjaman online adalah untuk membayar hutang lain. Lalu alasan kedua yaitu karena orang tersebut tergolong ekonomi menengah ke bawah. Apapun alasanmu, meminjam uang bukanlah solusi tepat untuk mengatasi permasalahanmu. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Minli mau kasih tahu tips biar kamu tidak membiasakan diri dengan meminjam uang apalagi melalui pinjol. 1. Tanamkan dalam pikiran bahwa meminjam uang adalah kebiasaan yang buruk. Meminjam uang bisa menjadi sebuah kebiasaan buruk karena bisa membuat kamu ketagihan dan mempersulit kamu dalam membayar pinjaman tersebut. Meminjam uang juga bisa membuat hidupmu menjadi susah, karena apabila kamu sudah terjerat dalam situasi yang mana kamu tidak bisa membayar pinjamanmu, kamu bisa meminjam lagi untuk menutupi hutangmu, sampai hidupmu menjadi gali lobang tutup lobang. Apalagi jika kamu meminjamnya melalui pinjaman online merupakan sebuah kesalahan. Meminjam uang melalui pinjaman online kalau dilihat dari segi fungsinya memudahkan borrower dalam mendapatkan pinjaman dan fresh money. Namun kalau dilihat dari sisi lain, pinjaman online dapat merugikan kamu sebagai borrower karena bunga yang harus dibayarkan besar. Mungkin jumlah pinjamanmu terlihat tidak banyak apabila kamu cicil beberapa bulan, namun apabila diakumulatifkan jumlahnya bahkan bisa sampai 1,5 sampai 2 kali jumlah yang kamu pinjam. 2. Tanamkan dalam pikiran bahwa menabung lebih baik daripada meminjam. Demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara instan, kamu memilih menggunakan cara instan dengan meminjam dibandingkan bersusah payah mengumpulkan uangmu sampai jumlahnya mencukupi untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Padahal jika kamu meminjam uang itu akan menjatuhkan harga dirimu karena meminta uang dari orang lain, dan kamu akan terbentuk mindset bahwa kamu kurang berusaha dan hanya menginginkan menggunakan jalan pintas dalam mengatasi permasalahanmu. Jadi lebih baik kamu menunggu mendapatkan sesuatu dan menabung terlebih dahulu dibandingkan kamu menggunakan pinjaman. Dengan cara menabung, kamu bisa mempersiapkan dana darurat dan mengajarkan kamu untuk hidup hemat. Menabung juga bisa membuat kamu lebih satisfying saat tabungan tersebut mencapai goals kamu dibandingkan mendapatkan sesuatu dengan cara instan melalui pinjaman. 3. Kendalikan lifestyle-mu. Saat ini dunia sudah lebih modern, yang mana kamu bisa mencari informasi lebih mudah melalui internet dan sosial media. Termasuk sharing kehidupan masing-masing. Bagi anak muda, terutama Gen Z, memiliki gaya hidup yang borjuis adalah hal yang biasa. Lifestyle adalah kebiasaan dalam menjalani hidup yang kamu pilih. Lifestyle anak muda saat ini lebih suka membuang-buang uang tanpa memikirkan resiko ke depannya. Sebab generasi Z memiliki angka melek teknologi yang besar dibandingkan generasi yang lain, sehingga dapat terinfluence lebih mudah dibandingkan generasi yang lebih tua. Bagi kamu para generasi Z, kendalikan lifestyle-mu agar kamu tidak kehabisan uang dan keadaanmu tidak memaksa kamu untuk meminjam uang, terutama jalan pintas melalui pinjaman online. 4. Jangan tergiur dengan fresh money yang ditawarkan. Mendapatkan uang memang tidak mudah, kamu harus berusaha keras mendapatkannya.
Ketika keadaan kamu memaksa kamu untuk mendapatkan uang sesegera mungkin, jangan pernah terlintas untuk mencairkan dana melalui pinjaman online. Meskipun saat ini teknologi memudahkan kamu untuk mendapatkan fresh money dan persyaratan yang mudah menggiurkanmu untuk segera meminjam uang melalui pinjaman online. Hal ini justru merugikan kamu karena kamu harus membayar dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan uang yang kamu terima. Hal ini karena terdapat bunga yang besar. Di beberapa kasus, kamu juga bisa ditagih bahkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran kamu. Biasanya kasus seperti ini terjadi pada pinjaman online ilegal. 5. Baca review netizen lain yang terkena pinjol. Banyak sekali kasus pinjaman online yang mengakibatkan orang depresi bahkan sampai bunuh diri. Kamu pasti tidak mau menjadi seperti itu kan? Mengalami kejadian yang tidak terduga karena kesalahanmu meminjam pada pihak yang salah. Tekanan dari para debt collector ini yang membuat borrower menjadi stres karena perkataan yang buruk dan bahkan reputasi mereka pun menjadi buruk karena debt collector menagihnya sampai kepada orang terdekat. Saat ini sudah banyak orang yang akhirnya speak up terkait pengalamannya dalam meminjam uang melalui pinjol. Kamu bisa membacanya di internet sebagai bahan pembelajaran kamu agar tidak mengalami kejadian serupa. Nah, gimana penjelasan dari Minli? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Minli kali ini. Jangan lupa cek video Minli yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.